Kembali kita berjumpa, selamat pagi. Mari kita bersyukur selalu dalam setiap langkah kehidupan yang diberikan Allah. Dan terlebih pada satu hari ini, sebelum kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas kuasa kebaikan dan berkat melimpah. Selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan Allah masih menghantarkan kami di pagi hari yang indah ini. Tolong kami Tuhan, materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk melaksanakan dan menghidupi firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Dalam Kristus, dengarlah ya Allah doa permohonan kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 1 April 2025, yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 7, beginilah bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap umatnya, biarlah tetap kita syukuri. Kita boleh hadir di dunia ini memiliki berbagai hal yang pasti membuat hati kita berbahagia. Itu adalah atas seizin Allah, dan tak satu pun yang ada di dunia ini mengingini hidupnya berduka atau berbagai macam yang membuat bersedih, tapi menginginkan selalu berbahagia. Seperti yang kita ketahui, banyak orang para pergi healing, traveling, pergi ke tempat jauh, tidak lain hanya mencari kebahagiaan. Tentunya orang bisa juga berbahagia jika tercapai keinginannya, dimiliki kekayaan, pangkat, dan capaian-capaian lainnya. Wah, atas keberhasilannya yang pasti membuat dia menjadi senang. Namun, apakah berbahagia yang demikian yang dimaksud dalam nats renungan ini? Kalau kita berkata, aku adalah pengikut Kristus, ternyata ada banyak hal yang kita alami, lalui, dan salah satunya harus memikul salib. Mengalami berbagai tantangan dan penderitaan, yang mana sebagai orang Kristen mengalami berbagai ujian iman untuk keteguhan hidup menghadapi dunia ini. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 terkenal khotbah di bukit, di mana khalayak ramai selalu setia mengikuti Yesus, rindu kebenaran firman Allah. Tentu di antara sekian banyak orang yang mengetahui bagaimana kehidupan yang dialami setiap pribadi. Yang pasti banyak mengalami pergumulan, tantangan. Saat itu Yesus tampil memberitakan kabar baik, ajaran-ajaran yang sungguh membuat mereka terpukau dan kagum. Yesus merasakan, tahu kerinduan orang banyak, dan atas setiap apapun, bahkan itu pergumulan, berbagai penderitaan yang dialami. Jika tetap percaya, jika tetap berpegang teguh pada Allah, Allah akan mengubahkan itu pada saat yang ditentukannya menjadi
kebahagiaan. Jadi bagi siapapun tetap setia, bertahan hidupnya di dalam Tuhan. Dan pada saat yang ditentukan semua akan berakhir kebahagiaan. Dan harus kita ingat, kebahagiaan yang diberikan Allah sungguh luar biasa karena yang mampu memberikan hanya Allah saja dan bukan kebahagiaan yang semu dan bukanlah kebahagiaan ukuran dunia ini. Tapi sukacita yang hanya diberikan Allah. Jadi walaupun ada banyak ragam kesusahan yang kita alami, tapi satu saat yang pasti bagi orang-orang yang hanya berpengharapan kepada Allah, yang merindukan Allah siang dan malam, akan diberi kebahagiaan. Berbahagialah kita memiliki Allah yang begitu baik dan luar biasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan kami atas kebaikan dan kuasa-Mu. Engkau melimpahkan berkat di dalam kehidupan ini. Engkau beri kesehatan, napas kehidupan, kebutuhan kami sehari-hari. Semuanya itu Tuhan cukupkan agar kami merasa tenang dan nyaman. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Biarlah tumbuh kembang anak-anak dalam kesehatan dan panjang umur, yang dalam sekolahan atau kuliah, yang jauh dan dekat. Tuhan jagai, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, dan mereka Tuhan ingatkan selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak mudah tergoyah dengan kerasnya zaman ini. Yang mencari pekerjaan berikan Tuhan sesuai dengan talenta mereka. Yang mencari jodoh, tunjukkan Tuhan yang satu iman, yang takut akan Tuhan. Begitu juga yalah kami berdoa buat orang-orang yang dalam berbagai sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik yang di rumah sakit, dan yang berobat jalan. Topang yang lemah, hibur yang berduka. Dan Engkau selalu Tuhan memberi mata pencaharian buat seluruh orang Kristen. Agar mereka Tuhan boleh menunjukkan tanggung jawab ya, dalam keluarga dan dalam tanggung jawab di tengah-tengah sebagai warga dan jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat saudara kami yang banyak mengalami musibah. Tuhan hibur, Tuhan tolong. Tunjukkan Tuhan kuasa-Mu melalui orang-orang yang mampu, agar mereka merasakan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tambah iman percaya kami, ingatkan kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab, sehingga kami melaksanakan itu dengan hati yang senang dan di dalam Tuhan. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami dan layakkan kami menjadi anak-anak pewaris kerajaan. Dalam Kristus Yesus, dengar sempurnakan doa kami Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang bisa mengakhiri keluh kesahmu hanya dirimu sendiri dengan Tuhan. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.